Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tantretan Madura Siteja. Para pemirsa channel Orang Madura. Apangki pole kalaban katen kaula marmoci kotok lekot tretan ki. Eki selamat siang para pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dimanapun juga Anda berada saat ini. Selamat berjumpa kembali, welcome back to my channel Orang Madura. Apang kipole ketemu lagi dengan saya Marmuci Kota Pelkot ya. Meskipun kadang-kadang sering bercampur bahasa Madura, pemirsa teman-teman semua harap maklumi dulu ya, karena saya memang orang Madura asli ya. Ya, mohon untuk pengertiannya dan juga mohon kekompakannya dan dukungannya. Baik pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Marmoci Kota Pelkot, masih dalam pembahasan seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke, sudah lama saya tidak mengupload video ya, tidak membuat konten dikarenakan karena saya sibuk dan juga saya saat ini sedang kambuh lagi untuk asam lambung GERD-nya ya. Jadi saya sudah kambuh lagi sejak akhir tahun 2023, yaitu di bulan Desember, kira-kira kalau tidak salah itu tanggal 19 Desember yang lalu saya kambuh lagi pemirsa ya. Dan alhamdulillah saya kambuhnya lumayan parah ya, sampai terasa itu kayak kembali dari nol lagi pemirsa ya, kembali pada fase awal lagi saya ya. Karena saat itu saya merasakannya itu sensasi yang beribu-ribu itu datang lagi pada saya, yang sudah saya rasakan di 2 tahun yang lalu, seperti peliengan, sempoyongan, dan juga takut mati ya, takut pingsan itu datang lagi ke saya. Itu saya dipicu, kambuhnya saya itu dipicu oleh makan makanan pantangan yang saya makan begitu. Dan saya juga nggak nyangka akan kambuh lagi begitu, karena saya itu sudah sembuh, sudah 1 tahun begitu kata saya. Tapi ya Masya Allah ya, saya tidak menyangka bahwa itu akan kambuh lagi, ternyata saya kambuh pemirsa ya. Itu saya makan mie instan kira-kira 3 hari campur nasi putih. Dan juga yang terakhir sampai kambuh itu saya makan mie kikil ya. Waktu siangnya makan mie kikil dan tidak dicampur nasi, tapi hanya campur saus dan cabai begitu. Sehingga pada keesokan harinya, tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di tempat kerja saya, langsung saya kambuh pemirsa. Mulai itu lokasi kayak berputar, terus kayak mengeroboh, saya lemes ketika itu. Dan alhasil saya kontrol ke puskesmas, ternyata asam lambung GERD saya kambuh begitu. Sehingga dari itu saya dikasih obat dari puskesmas, sudah nggak mempan lagi. Keesokan harinya lagi saya makin parah pemirsa ya. Terus merasakan sensasi-sensasi yang pernah saya rasakan dulu di waktu kena asam lambung pertama kali begitu. Kalau makan itu ya, 1 suap atau 2 suap langsung di perut bagian kanan ini, di sebelah pusar ya, di samping kanan pusar, kayaknya itu melilit dan terasa panas kayak ditusuk-tusuk sampai tembus ke pinggang belakang menurut saya. Ke pinggang ini di bagian kiri juga, di pinggang bagian kanan juga terasa begitu, kayak panas, kayak nyeri begitu. Setiap makan 1 suap, 2 suap itu kayaknya terasa banget begitu sensasinya pemirsa, kayak panas begitu. Terus
perih di perut, bagian perut sebelah kanan, di sebelah kanan pusar ini juga kadang-kadang berpindah ke bawah, sebelah bawah pusar, juga kadang-kadang berpindah ke sebelah kiri begitu. Ya, pokoknya sensasi itu sudah saya rasakan sebelumnya waktu itu di tahun 2019 waktu saya lagi dilanda asam lambung pertama kali pemirsa. Dan sekarang saya merasakan lagi sensasi itu ya. Dan sampai saat ini baru saya menjalani kira-kira 1 bulanan lah, dari bulan Desember itu sampai sekarang 1 bulan lebih kalau tidak salah ya. 1 bulan lebih saya menjalaninya dan menikmati sensasi yang saya rasakan setiap harinya, dan alhamdulillah ya, untuk saat ini saya merasakannya tidak seperti yang saya rasakan 15 hari yang lalu ya. Yang saya rasakan itu kalau habis nyopkan nasi ke dalam mulut, dan nasi dikunyah sampai masuk ke dalam lambung, dan terasa itu perihnya dan panas itu di perut bagian kanan sebelah kanan pusar itu. Dan terus kayak kadang-kadang berpindah ke bagian bawah, terus kadang-kadang kayak melilit begitu. Pokoknya macam-macam. Dan kadang juga perut itu kayak bunyi kerucuk begitu ya. Terus juga perut saya itu kembung, begah begitu setelah makan dan juga sebelum makan begitu. Sering sendawa saya pemirsa ya. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi kambuh lagi di bulan ini, diharapkan bersabar. Kita harus mulai dari nol lagi dan terapkan 3P-nya kembali ya. Jangan sampai lalai begitu ya. Yaitu menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup kita dijaga lagi begitu semaksimal mungkin agar kita tidak kambuh-kambuhan lagi seperti saya begitu ya. Saya itu sekarang ini sudah mulai mendingan pemirsa, dan alhamdulillah mulai bisa beraktivitas kembali ya. Untuk cemasnya saya sudah normal, tidak cemas lagi, dan tidak berpikiran negatif lagi ya, karena sudah menjalani sejak 2 tahun yang lalu. Untuk terapinya saya sudah mempelajarinya, dan alhamdulillah sudah tahu ilmunya begitu ya. Jadi gak secemas yang dulu pemirsa ya. Alhamdulillah saya itu jalannya tetap berani, walau jalan kemana-mana, jalan kaki begitu, beraktivitas yang ringan-ringan begitu. Juga saya mencari barang rongsokan di sekitar rumah, dan juga di yang jauh di sebelah rumah saya juga saya bisa benar saya. Namun kadang-kadang kalau lelah itu, kalau ngap saya berhenti begitu. Tapi yang saya rasakan itu lebih parah yang dulu daripada sekarang, walaupun sekarang itu saya kambuhnya agak parah begitu benar saya, teman-teman semua ya. Sekarang itu saya memang rasanya itu agak parah, namun tidak separah yang dulu waktu saya mengalami pertama kali. Dan sekarang itu saya pemulihannya juga agak cepet ya. Mungkin karena pikiran sudah terkontrol mungkin. Jadi asam lambungnya itu mungkin stabil begitu. Tingkat keasamannya itu bisa stabil begitu, karena saya itu tidak stres dan tidak cemas begitu mungkin ya. Terus saya akan membicarakan tentang sensasi yang saya rasakan setiap hari waktu saya kambuh pemirsa di akhir tahun 2023 yang lalu, yaitu tepatnya di tanggal 19 Desember kalau tidak salah ya, sampai sekarang. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan-perubahan dan perbaikan, dan insya Allah 1 bulan 2 bulan lagi saya bisa beraktivitas kembali seperti semula begitu. Mudah-mudahan tidak kambuh lagi, amin. Dan juga untuk teman-teman semua pemirsa channel YouTube Oreng Madura yang sedang gabung sama seperti saya, mohon bersabar ya. Kita jalani lagi 3P-nya dengan benar, dan tekuni, dan sadari juga
keikhlasan kita harus disertakan gitu ya. Gak boleh gak boleh putus asa begitu ya. Terus kita itu tetap sabar. Dan saya sudah konsultasi pada 3 dokter ya. Pertamanya saya masuk ke puskesmas, teman-teman ya, pemirsa semua. Terus setelah itu saya masuk ke klinik ya. Ke klinik terus divonis juga asam lambung kumat begitu ya. Terus saya dikasih obat-obatan dari sana ya. Dari puskesmas sudah habis, dari klinik juga saya dikasih obat lagi. Ya saya minum lagi. Ya terus proses dari itu belum lagi ada perbaikan ya. Hanya mendingan saja, belum sembuh karena saya itu kambuhnya mungkin sudah ada radang di lambung saya lagi begitu. Terus saya berobat lagi ke dokter begitu. Sampai ketiga kalinya. Nah, terus ketiga kalinya itu saya minum lagi obatnya sampai habis. Dan alhamdulillah ada perubahannya namun belum sembuh begitu. Dan terus setelah itu saya berhenti. Terus saya terapi dengan sari kunyit. Begitu saya. Sari kunyit tidak dicampur apa-apa. Saya itu minumnya setiap pagi dan sore. Awal-awalnya ya. Sampai sekarang masih saya minum herbal itu. Ya caranya di blender kunyit ya, diparut ya begitu. Terus diperas, diambil airnya dan dicampur dengan air hangat begitu. Nah, kalau airnya sudah hangat-hangat kuku baru saya minum. Itu saya minum setiap pagi sebelum makan. Terus sorenya juga minumnya setiap sore, setiap pagi dan sore sebelum makan begitu. Terus saya itu menjalaninya setiap pagi dan sore itu kira-kira 10 harian lah. Setelah 10 hari saya sudah banyak perubahan, ada perbaikan di lambung saya dan sampai saat ini saya masih minum herbal sari kunyit. Namun itu saya minumnya hanya setiap pagi, hanya setiap pagi dan diminum sebelum makan begitu. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah bisa beraktivitas kembali. Sensasinya sudah mulai hilang satu persatu. Namun yang namanya sensasi yang panas di ulu hati sampai tembus ke belakang itu masih terasa kadang-kadang ya. Kadang-kadang itu yang saya rasakan sesudah makan itu masih terasa. Terus yang panas-panas di perut bagian kanan, bagian kiri itu tidak ada setelah makan. Kayaknya saya itu sudah mulai enakan makan begitu. Gak seperti yang kemarin-kemarinnya begitu. Makannya enak, terasa itu kayak kalau setengah piring kurang lagi, tapi saya jaga pemirsa saya. Saya itu menjaganya kayak saya itu makan, menjaga jangan sampai kenyang dan juga makan sebelum lapar begitu. Setiap hari seperti itu saya. Jadi saya itu menjalankan terapi seperti itu di sini untuk menjaga lambung saya. Makan sebelum berhenti sebelum kenyang ya. Makannya itu berhenti sebelum kenyang ya. Terus makan sebelum kita lapar begitu. Setiap hari saya aja menjalani. Di awal-awalnya saya itu di waktu kambuh awal-awalnya saya makannya 6 kali sehari, sedikit-sedikit dengan porsi kecil ya. Lauk pauknya hanya pakai ikan direbus begitu. Kadang-kadang tahu itu juga direbus ya. Terus kalau daging ayam nggak pernah nyoba saya untuk saat ini ya biasa. Dulu pernah begitu karena kekurangan gizi terlalu lama. Saya 2 tahun waktu dulu kambuh di awal-awalnya. Tapi sekarang yang kambuh lagi tidak lagi mencoba daging ayam itu. Hanya mencoba ikan yang direbus begitu. Terus pindah lagi tahu yang direbus, tempe yang direbus begitu sebagai lauk pauk. Dan juga saya pernah pagi-paginya itu makan air tajin ya. Kira-kira saya itu 20 harian lah untuk paginya itu makan air tajin pemirsa, teman-teman semua ya.
pejuang asam lambung, GERD, anxiety dimanapun saja Anda berada. Jadi saya itu mulai berjuang dari awal lagi begitu. Namun alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Kuasa, saya sekarang ini bisa beraktivitas kembali dan bisa membuat konten lagi untuk Anda semuanya, sahabat-sahabat semua pejuang asam lambung, GERD, anxiety dimanapun saja Anda berada. Semoga yang lagi kambuh saat ini semoga cepat sembuh ya, dan tidak boleh cemas dan jangan pikiran yang negatif, dan juga jangan was-was. Kalau kita sudah divonis asam lambung, ya itulah penyakit kita ya, tidak ada penyakit lain begitu ya. Karena kita itu sebagai pejuang atau penderita asam lambung sering kita berpikiran yang negatif, dikarenakan karena kita itu merasakan sensasi setiap hari yang tiada henti begitu, apalagi yang lagi kambuh parah begitu ya. Jadi rasa-rasanya yang kita rasakan itu kayak kita itu merasa sakit jantung lah, merasa kita itu sakit yang lain lah, ada peradangan di usus kita lah, ada kanker misalnya. Itu pikiran kita itu selalu mengarah-ngarah yang tidak positif, artinya pikiran-pikiran yang negatif. Padahal sama dokter kita sudah dibilangin bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung, tapi pikiran kita tuh tetap selalu tidak percaya begitu, karena kita itu mempunyai kecemasan begitu. Jadi kita itu tidak boleh dikuasai oleh pikiran cemas ya, tidak boleh dikuasai oleh anxiety kita. Kita itu harus melawan menurut saya. Jadi kalau kita sudah menang melawannya, kita akan segera sembuh. Dan apa itu? Mengobati asam lambung kita itu dengan tenang, tanpa disertai perasaan yang negatif, yang mengarah-arah pada kematian, takut matilah, takut penyakit berbahaya lah. Pokoknya pikiran kita itu akan mengarah pada hal-hal yang tidak masuk akal lah begitu. Jadi kita harus menang melawannya menurut saya, untuk kesembuhan kita agar lebih cepat prosesnya. Begitu kita menang melawan anxiety, melawan pikiran cemas dan pikiran yang negatif, itu sudah kita melawan dan menang, dan kita obati itu lambung kita itu diobati dengan cara yaitu terapi atau terapi dari obat dokter sama ya. Juga saya sekarang sudah berhenti konsumsi obat dokter karena belum sembuh. Saya sekarang sudah terapi dengan sari kunyit. Alhamdulillah sudah banyak perbaikan menurut saya. Kalau kemarin saya duduk tidak bisa, sekarang sudah bisa, tidak panas lagi di pinggang ini begitu, dan makan pun juga enak. Saya sekarang ini sudah mulai bisa makan setiap harinya 3 kali begitu. Kemarin 6 kali bahkan 8 kali saya makan dengan porsi yang kecil. Namun alhamdulillah sekarang bisa kembali lagi saya makan dengan porsi agak banyak, tapi tidak sakit lambung saya. Cuman sendawa itu masih ada. Setelah makan dan sebelum makan itu saya sering sendawa menurut saya. Dan permisi untuk BAB-nya saya sudah mulai tidak encer lagi, sudah mulai sudah mulai segar lagi ya, tidak encer ya, BAB-nya itu sudah normal begitu. Dan ya, saya sampaikan lagi untuk sensasinya yang saya rasakan di awal-awal kambuh itu, selain saya merasakan panas di bagian perut bagian kanan ini, jadi waktu saya memasukkan nasi ke dalam mulut dan ditelan ke dalam sampai lambung, itu merasakan panas di sebelah kanan pusar ini pemirsa ya, di perut sebelah kanan, di samping pusar, terus melilit ke bawah dan ke kiri, terus tembus sampai ke pinggang kiri, pinggang kanan itu kayak panas, kayak nyeri-nyeri begitu. Dan juga merasakan kayak panas juga di lubang dubur begitu. Apakah ada yang pernah merasakan seperti itu ya? Jadi saya itu juga merasakan seperti itu. Bahkan itu lama yang saya rasakan, mungkin 20 hari saya mengalami seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada
bahkan sudah tidak ada rasanya lagi. Untuk yang di lubang duburnya juga, di pinggang juga sudah tidak sakit lagi. Yang awalnya memang sakit tapi sekarang tidak, menurut saya, teman-teman semua ya. Jadi sudah mulai mendingan lah, baru bisa dikatakan hampir sembuh begitu. Jadi apabila ada yang sama mengalami seperti itu, jangan khawatir dan jangan takut. Janganlah berpikiran yang negatif-negatif begitu. Tetap tenang, selalu tenang, dan kita itu selalu meminta pada Allah yang Maha Kuasa agar kita itu segera diberikan kesembuhan. Dan tetap jalankan 3P-nya, jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya. Terus juga sering-seringlah berzikir pada Allah ya. Juga minta padanya agar kita itu diberikan kesabaran untuk menjalani sensasi yang kita rasakan setiap harinya, dan kita itu tidak boleh tidak boleh putus asa ya. Kita harus menerimanya, dan insya Allah kalau kita sudah ikhlas menerima penyakit kita dan menikmatinya apa yang kita rasakan setiap harinya, maka insya Allah kita itu akan segera sembuh. Karena kenapa? Kita sudah tenang, karena pasrah kita sudah, hidup kita itu sudah kita pasrahkan pada yang Maha Kuasa. Jadi hidup dan mati kita sudah kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tenang, pemirsa. Kalau kita sudah tenang seperti itu, insya Allah penyakit kita itu akan segera sembuh dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, teman-teman semua ya. Ya, saya mulai dari kaki ya. Ya samalah. Kalau untuk sensasi asam lambung GERD ini, saya sudah merasakannya 2 tahun yang lalu, dan saya sekarang ini merasakan kembali, tapi alhamdulillah sudah mulai hilang lagi begitu. Dari kaki ya, dari kaki saya merasakan itu kayak telapak kaki kanan kiri itu kayak diiris-iris dengan pisau, kadang-kadang terasa panas, kayak nyeri begitu. Itu di kaki. Terus ke betis juga kayak linu-linu nyeri kanan kiri. Terus ke lutut ini juga saya merasakan kayak gitu, sakit di bagian dalam begitu, seperti sakit di bagian tulang dalam begitu, kanan kiri itu di lutut. Terus ke atas sampai ke pinggang ini, saya merasakan di pinggang saya itu, kalau ya seperti saya sudah sebutkan tadi, kalau duduk itu kayak panas, kayak gak bisa terlalu lama duduk begitu. Selain itu juga saya merasakan kalau saya menyuapkan nasi ke dalam mulut dan masuk ke lambung itu merasakan panas di bagian perut kanan, bagian kanan di sebelah pusat juga merasakan sampai tembus ke pinggang saya kanan kiri, pemirsa ya. Dan juga saya merasakan juga terasa melilit begitu di bagian perut, bawah, kanan, kiri juga. Terus juga merasakan kayak kadang-kadang sih untuk di ulu hatinya itu kadang-kadang saya merasa perih di sini di ulu hati, tapi tidak sering begitu. Perihnya pun tidak parah begitu, hanya terasa kayak gimana gitu, kayak nyeri sedikit begitu, terus hilang begitu. Terus kalau yang ke dada ini kanan kiri, setiap hari saya merasakan heartburn begitu, panas, terasa terbakar di dada kanan kiri itu kalau itu saya berbaring, apalagi kalau sedang banyak pikiran gitu, sering mengalami seperti itu saya waktu kambuhnya yang kemarin-kemarin ini. Sampai sekarang kalau pikiran itu lagi stres, saya mulai itu panas di bagian dada kanan kiri itu ya, heartburn namanya ya. Terus sampai tembus ke belikat kanan kiri ini, bagian belakang juga saya merasakan seperti itu untuk yang di bagian dada. Terus di leher ini kayak kadang-kadang saya merasakan mengganjal di tenggorokan, apalagi setelah makan kalau terlalu banyak itu saya merasa mengganjal di sini, teman-teman semua ya, merasa mengganjal di bagian tenggorokan. Kadang-kadang terasa panas, kadang-kadang itu terkadang juga terasa ada yang mau keluar dari tenggorokan ini begitu. Kalau saya tidak tidur nyender begitu, kalau malam itu saya tidur nyender terus begitu karena takut asam lambung saya naik begitu. Sehingga kalau asam lambung saya naik, merasakan panas di dada,
di kanan kiri ini, terus kayak sesat, kayak juga merasakan panas di tenggorokan begitu kalau kita kalau saya itu tidak tidur nyender begitu. Tapi kalau tidur nyender, alhamdulillah sampai sekarang hampir sebulan lagi saya tidak merasakan hal yang seperti itu lagi, tidak panas lagi di dada begitu. Hanya kalau saya itu banyak pikiran, terkadang itu saya merasakan. Terus langsung sendawa, sendawa terus sampai benar-benar apa itu? Benar-benar keluar semua angin-angin yang di dalam ini, baru berhenti sendawanya begitu ya. Jadi kalau sudah sendawa itu agak ringan, dada yang sebelumnya agak panas agak ringan dan bendingan begitu. Ya saya seperti itu untuk yang saya rasakan di dada. Dan terus untuk yang di leher bagian belakang ini, di tengkuk ini, saya merasakan ya seperti dulu lah, yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada teman-teman semua ya, merasa tegang itu seperti itu, tegang urat-uratnya ini kadang-kadang itu, apalagi kalau sedang cemas gitu, mulai lagi yang saya rasakan tegangnya itu, tapi tidak parah seperti yang dulu begitu. Terus di bagian kepala saya keliengan, ya udah saya sampaikan ya, keliengan, pusing, mata berat itu, kayak ngantuk, sudah makan apalagi sebelum makan juga merasakan kantuk, lemes begitu. Pokoknya saya rasakan kembali seperti itu. Lemes, kayak tidak bertenaga, jalannya juga kaki itu kayak kanan kiri itu kalau diangkat kayak berat begitu ya. Jalannya pokoknya serba capek lah, males jalan begitu, tapi saya paksakan jalan. Alhamdulillah sekarang sudah mendingan dengan saya. Terus di bagian rambut ini sering rontok begitu. Terus sering ada jerawat-jerawat di bagian kepala gitu. Jerawatnya kayak perih kalau di apa itu? Ditekan gini kayak perih begitu. Ya kalau kena sisir itu kadang-kadang ada yang apa itu, kadang-kadang ada yang luka begitu sampai keluar darah begitu. Pernah ada yang seperti itu ya. Saya juga mengalami seperti itu. Terus juga sekarang sudah tidak ada ya, karena hampir sembuh lagi saya. Terus sering ya yang namanya ubanan, saya sekarang sudah mulai tumbuh uban ya. Yang memang itu juga merupakan dari gangguan asam lambung kita sebenarnya. Ya, kita itu cepat beruban dan juga saya sering pelupa. Untuk aktivitas saya sering saya apa itu, kalau terlalu banyak itu sering lupa saya begitu, jadi diulang lagi begitu. Terus untuk di badan ini, setiap harinya waktu awal-awalnya kambuh kemarin-kemarin itu saya meriang lagi seperti dulu, seperti yang saya kena awal-awalnya di tahun 2019 yang lalu, yang saya jadi 2 tahun itu. Ya sama lah, meriang-meriang kayak mau demam, tapi tidak panas badan itu, tapi rasanya itu kayak panas, itu kayak orang demam itu tapi tidak demam begitu. Terus nyeri-nyeri di badan ini semuanya. Terus apa itu lagi ya, sempoyongan kalau jalan itu. Terus kelingan sudah saya sampaikan ya. Apalagi ya seperti itulah. Kalau itu terkena dingin sangat sensitif sekali, bahkan sampai bergemetar gitu kalau sore hari begitu. Saya sampai merasakan kembali seperti itu, cuman tidak takut lagi untuk mandinya ya, karena sudah tahu ilmunya begitu. Ya begitulah teman-teman semua pemirsa channel Oreng Madura yang saat ini lagi kambuh lagi. Saya doakan semoga segera diberikan kesembuhan lagi oleh Allah. Dan jangan lupa kalau sudah sembuh kembali, jagalah benar-benar, jagalah dengan hati-hati agar kita tidak kambuh lagi. Jadi kita normal terus kembali, beraktivitas dengan normal lagi tanpa harus dihalangi oleh penyakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman semua, mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita tentang sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Yang lagi kambuh-kambuh lagi, saya doakan lagi ya, semoga Anda segera sembuh. Amin ya robbal alamin.
Dan juga saya minta dukungannya pemirsa semuanya, para pecinta channel Orang Batura, para pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dimanapun saja Anda berada saat ini. Mohon dukungannya. Kalau dirasa bermanfaat video ini, mohon di-sharing pada teman-teman Anda. Semoga juga dapat termotivasi dan semoga juga dapat segera sembuh dari anxiety, kecemasan, dan juga psikosomatisnya. Baiklah pemirsa, teman-teman semua pecinta channel Orang Batura, saya mohon pamit dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.